Prasangka, stereotip, dan diskriminasi itu sudah mulai berkurang nih di Indonesia. Dan kita harap kedepannya bisa lebih baik lagi dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas subbab yang berbeda di psikologi sosial. Apa itu? Kita akan membahas mengenai stereotip, prasangka, dan juga diskriminasi. Jadi tiga hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, apa itu? Kita bahas bersama. Jadi sebenarnya teman-teman, prasangka, stereotip, dan juga diskriminasi ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Zaman penjajahan dulu tuh udah ada banget ini yang namanya prasangka, stereotip, dan juga diskriminasi. Nah, sejak zaman dulu teman-teman, sejak zaman Belanda dulu, bahkan ketika kita masih dijajah, nenek moyang kita masih dijajah, istilah-istilah seperti lu Cina, lu dia orang Arab, dia orang India, dan mereka itu dianggap nggak nasionalis. Mereka dianggap bukan pribumi. Mereka itu beda budaya, beda agama dengan kita. Jadi mereka itu outgroup gitu. Mereka bukan pribumi. Sering kan kita itu mendengar istilah-istilah seperti itu. Mereka orang-orang India, orang Tionghoa, orang Arab itu mayoritas berdagang. Tidak boleh tuh zaman dahulu itu orang Tionghoa, orang Arab, orang India itu boleh punya tanah misalnya di Jogja, sampai sekarang pun masih seperti itu. Tapi kan itu untuk melindungi pribumi di Jogja. Berbeda halnya ketika zaman dulu sebelum reformasi itu orang Cina, orang Tionghoa itu tidak boleh menjadi ASN gitu. Kemudian mereka orang-orang Arab, orang Arab itu memang biasanya berdagang, mereka itu nggak ada yang ASN. Wow, sekarang Masya Allah banyak sekali dokter-dokter yang itu dari keturunan Arab. Mereka tidak hanya merambah di dunia perdagangan saja, tetapi coba lihat Najwa Shihab misalnya, dia sekarang seorang reporter terkenal. Kemudian lihat Pak Anies Baswedan, beliau juga orang dari keturunan Arab, tetapi beliau juga tidak berdagang. Kemudian ada juga Pak BTP, Basuki Cahayapurnama, beliau juga politisi gitu. Sekarang alhamdulillah prasangka, stereotip, dan diskriminasi itu sudah mulai berkurang nih di Indonesia, dan kita harap kedepannya bisa lebih baik lagi dari itu. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu sebenarnya prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Aduh, ngalor ngidul gitu ya pembahasan kita, tapi nggak apa-apa. Kita kasih contohnya dulu di awal, biar teman-teman tahu, oh ini nih contoh prasangka, stereotip, dan diskriminasi. Jadi yang pertama teman-teman, ada namanya stereotip. Stereotip itu adalah belief atau keyakinan kita terkait dengan sekelompok orang, ya, baik itu positif maupun negatif. Misal saya kasih contoh orang Tionghoa aja. Orang Tionghoa itu, misal kita mempersepsikan positif loh ya. Mereka itu adalah orang yang rajin, pekerja keras. Nah, itu namanya stereotip. Tetapi kalau stereotipnya itu negatif, misalnya dia itu arogan, pelit misalnya ya, maka stereotip negatif ini bisa juga disebut dengan apa? Dengan prasangka. Ya, jadi kata lain dari stereotip negatif adalah prasangka. Jadi prasangka itu teman-teman adalah belief atau keyakinan kita tentang seseorang, ya, tentang seseorang, dan orang tersebut merupakan manifestasi dari kelompok sosialnya, dan itu kita yakini karena kita itu menjadi bagian dari kelompok tertentu, gitu. Jadi kita in group melihat out group. Maksudnya seperti apa? Ya, kita melihat Cina yang pelit misalnya, kita adalah bagian dari pribumi, gitu. Kita bisa melihat itu karena kita menganggap bahwa kita itu pribumi, dan mungkin secara ekonomi maaf kita ada di bawah mereka, sehingga kita mengatakan demikian, gitu teman-teman. Kalau tadi stereotip itu adalah dasar dari prasangka dan diskriminasi, maka prasangka itu adalah aspek kognitif dari stereotip.
ya, aspek kognitif, karena masih dalam pikirannya, dia masih mempersepsikan X terhadap kelompok sosial tertentu, misalnya. Nah, kemudian teman-teman, ada yang ketiga namanya diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi itu adalah bentuk konatif atau psikomotor dari stereotip. Jadi teman-teman, diskriminasi itu adalah sesuatu yang lahir atau prasangka yang lahir dalam bentuk perilaku, ya. Prasangka yang lahir dalam bentuk perilaku, atau dengan kata lain, stereotip negatif yang terlihat dalam bentuk perilaku. Aduh Bu, jelimet banget sih Bu, saya pusing Bu ngedengerinnya deskripsi kayak gitu. Oke, kita bahas satu-satu dengan contohnya. Misalkan teman-teman, misalkan ketika kita membahas tentang seseorang yang berjenggot dan bercelana cingkrang, ya, maka stereotipnya ada dua, positif dan negatif kan tadi. Kalau stereotip itu ada positif dan negatif. Nah, positifnya, oh pasti ini orang adalah orang yang rajin belajar agama. Dia mengetahui ilmu tentang agama, bahwa berjenggot itu adalah sunnah misalnya. Dia pasti pemahaman agamanya bagus banget gitu. Nah, kemudian kalau dari stereotip negatif, kita akan mandang ini orang terlalu ekstrim nih. Bisa-bisa dia itu radikal nih. Nah, stereotip negatif ini juga disebut dengan prasangka gitu. Jadi ketika kita mempersepsi atau memberi stereotip atau labeling negatif kepada seseorang terhadap kelompok yang lebih luas, kita generalisir ke kelompok yang lebih luas, kemudian kita representasi, misalnya selama ini kita melihat bahwa pelaku teror itu adalah misalnya orang-orang yang berjenggot, mereka itu memiliki pemahaman yang ekstrim, kita generalisir ke situ, maka itu disebut dengan stereotip negatif atau prasangka. Begitu ya teman-teman. Dan ketika kita itu misalnya merasa tidak nyaman berada di dekat orang yang berjenggot atau bercelana cingkrang itu tadi, kemudian kita bergeser atau menjauhi dia, atau misalnya kita tidak memberikan hak-hak dia, misalnya kita tidak mau berteman dengan dia misalnya, maka itu disebut dengan diskriminasi. Jadi diskriminasi itu adalah aspek konatif atau psikomotor dari stereotip negatif atau prasangka. Begitu ya teman-teman ya. Semoga pembahasan kita terkait dengan prasangka, stereotip, dan diskriminasi pada kesempatan kali ini dapat memahamkan teman-teman semuanya terkait perbedaan akan ketiga hal tersebut. Begitu. Jika teman-teman ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram This is Emak Bangsa. Di sana juga terhubung langsung dengan WhatsApp pribadi saya, dengan Google Scholar, kemudian dengan email saya jika teman-teman ingin bertanya lebih lanjut. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.